Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Sandra Leonika dengan NIM 4112101041. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester pada mata kuliah Mekanika Tanah 1 yang diampu oleh Ibu dosen Insinyur Desiana Fidayanti, MT. Kemudian untuk pembahasan soal nomor 1 bagian A, jelaskan alasan-alasan yang mendasari perlunya dilakukan pemadatan tanah, serta hubungan antara hasil pengujian laboratorium dengan pelaksanaan pemadatan di lapangan. Jawabannya adalah, alasan mengapa perlunya dilakukan pemadatan pada tanah adalah untuk meningkatkan kekuatan tanah, sehingga meningkatkan daya dukung pondasi di atasnya. Pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan lapangan untuk menentukan nilai kadar air optimum dan kepadatan kering maksimum, yang nantinya dapat digunakan untuk menentukan syarat yang harus dicapai pada pekerjaan pemadatan tanah di lapangan. Selanjutnya, pada soal nomor 1 bagian B, jelaskan tahap-tahap pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan bagaimana kita harus menentukan jenis pengujian laboratorium dari berbagai jenis yang ada. Jawabannya adalah, berikut tahap-tahap pengujian pemadatan laboratorium dengan uji proktor. Yang pertama, tanah dipadatkan dalam mold bervolume 1/30 feet kubik atau setara dengan 943,3 cm kubik dengan diameter mold sebesar 4 inch. Yang kedua, selama percobaan, cetakan diklem pada sebuah plat dasar dan di atasnya diberi perpanjangan berbentuk silinder. Kemudian, tanah dicampur air dengan kadar yang berbeda lalu dipadatkan dengan penumbuk khusus. Yang keempat, pemadatan tanah dilakukan dalam 3 lapisan, dengan tebal per lapisan kurang lebih 1,0 inch. Lalu, jumlah tumbukan adalah sebanyak 25 kali setiap lapisan. Kemudian, berat penumbuk adalah 5,5 lb atau setara dengan 2,5 kg, dan tinggi jatuh adalah 12 inch. Cara menentukan jenis pengujian laboratorium yang akan digunakan adalah kita diharuskan memperhatikan kepadatan yang ingin dicapai, seperti standar Proctor test atau modified Proctor test. Lalu, pada soal nomor 1 bagian C, jelaskan pelaksanaan pemadatan di lapangan, pemilihan alat-alatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan, serta hasil pengujian untuk pengecekan hasil pemadatan di lapangan. Jawabannya adalah, pelaksanaan pemadatan di lapangan terbagi menjadi 4 usaha pemadatan, yaitu ada kneading atau remas, impact, vibration atau getar, dan static weight. Kemudian, untuk pemilihan alat pemadatan adalah berdasarkan jenis tanahnya. Untuk tanah batuan atau pasir digunakan alat pemadat yang memiliki getaran. Untuk tanah lempung atau lanau digunakan alat pemadat dengan tumbukan kuat. Kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemadatan diantaranya adalah jenis tanah, kadar air, dan energi pemadatan. Lalu syarat pada pemadatan di lapangan adalah harus mencapai 95% dibanding dengan berat volume kering maksimum di laboratorium. Kemudian, pada soal nomor 1 bagian D dikatakan bahwa pada suatu proyek pembuatan jalan akan dilakukan pemadatan. Tanah yang akan dipadatkan mempunyai nilai berat jenisnya yaitu sebesar 2,7. Untuk mendapatkan kepadatan maksimal telah dilakukan uji kepadatan modified Proctor di lab yang hasilnya sebagai berikut. Kemudian, kita diharuskan menggambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum dan kadar air optimum tanah yang diuji. Lalu, dari informasi tersebut, berikan penjelasan keputusan apa yang harus diambil oleh kepala proyek untuk memperoleh kepadatan tanah maksimal pada proyek tersebut, terkait pelaksanaan dan alat. Pertama-tama kita membuat tabelnya terlebih dahulu. Tabel soal kita buat ulang. Nah, diketahui berat jenisnya adalah 2,7, kemudian berat moldnya adalah 4072 gram, dengan diameter mold
sebesar 152 mm. Seharusnya ini milimeter ya, saya salah nulis. Lalu volume moltnya adalah 950 mili. Maka untuk menggambar kurva kepadatan, kita harus mencari volume basahnya terlebih dahulu. Nah, rumusnya adalah weight dibagi V. Weight ini dari tabel berat tanah basah dalam cetakan, kemudian V-nya adalah volume dari mold-nya, yaitu 950 mili. Tinggal kita masukkan datanya untuk sampel 1, yang ini. Berat tanah basah dalam cetakannya adalah 7.663, dibagi dengan volume mold-nya adalah 150, kemudian dihasilkan sebesar 8,066 gram per cm kubik. Untuk sampel 2, rumusnya sama saja, lalu hasilnya adalah 8,39 gram per cm kubik. Untuk sampel 3, hasilnya adalah 8,64 gram per cm kubik, dan untuk sampel 4, hasilnya adalah 8,55 gram per cm kubik. Kemudian untuk sampel 5, hasilnya adalah 8,539 gram per cm kubik. Lalu nomor 6, dihasilkan sebesar 8,328 gram per cm kubik. Nah, setelah mencari volume basahnya, kemudian dilanjutkan dengan mencari volume keringnya. Rumus yang dipakai adalah gamma dry sama dengan gamma per 1 plus W persen. W ini adalah kadar air per 100. Nah, untuk sampel 1 ini, gammanya atau berat volume basahnya dihasilkan 8,066. Dimasukkan datanya, kemudian per 1 plus W-nya atau kadar airnya di sini adalah 6 ya untuk sampel 1. Berarti 6% dibagi dengan 100, hasilnya adalah 0,06. Lalu tinggal kita hitung saja, dihasilkan nilai sebesar 7,61 gram per cm kubik. Dan untuk sampel 2-nya, dihasilkan nilai sebesar 7,768 gram per cm kubik. Kemudian untuk sampel 3-nya dihasilkan nilai sebesar 7,854 gram per cm kubik. Dan untuk sampel 4-nya dihasilkan nilai sebesar 7,634 gram per cm kubik. Lalu untuk sampel 5-nya dihasilkan nilai sebesar 7,49 gram per cm kubik. Kemudian untuk sampel 6 dihasilkan nilai sebesar 7,18 gram per cm kubik. Nah, kemudian ini untuk tabel rekapitulasinya. Di sini nomornya, berat tanah basah, kadar air, ini dari soal ini. Kemudian volume basahnya dari perhitungan di atas, dan volume keringnya juga dari perhitungan di atas. Nah, untuk kurva kepadatannya, untuk di sumbu Y-nya, ini adalah nilai berat volume keringnya atau gamma dry-nya. Dan untuk sumbu X-nya adalah nilai kadar airnya. Dapat dilihat dari kurva kepadatan ini, diperoleh berat volume kering maksimumnya atau gamma dry max-nya sebesar 7,86 dengan kadar air optimumnya 10. Lalu, dari informasi tersebut, berikan penjelasan keputusan apa yang harus diambil oleh kepala proyek untuk memperoleh kepadatan tanah maksimal pada proyek tersebut. Nah, untuk memperoleh kepadatan tanah yang maksimal, maka kepala proyek harus menentukan dan harus tahu tentang batas perbedaan ketinggian, kemudian dilakukan pengurangan atau penambahan tanah sesuai dengan kebutuhan. Apabila dilakukan penambahan, maka kita memerlukan tanah tambahan untuk menambah dan memadatkan. Alat yang biasa digunakan untuk pemindahan dan penambahan tanah ialah dump truck.
lalu dipadatkan dengan alat tendon roller. Kemudian, untuk soal nomor 2 bagian A, nah, soal nomor 2 ini dikatakan suatu profil tanah terdiri dari sand setebal 4 meter dengan rho sebesar 1,9 ton per meter kubik, lalu rho saturated-nya sebesar 2 ton per meter kubik, dan di bawahnya ada lapisan compressible silty clay dengan tebal 8 meter dengan rho sebesar 1,6 ton per meter kubik, kemudian rho saturated-nya adalah sebesar 1,7 ton per meter kubik. Muka air tanah berada pada dasar lapisan pertama, pada 4 meter di bawah muka tanah. Nah, kemudian di sini soal nomor 2 bagian A itu hitung tegangan total, air pori, dan efektif pada titik dasar lapisan compressible silty clay atau titik A. Dan gambarkan diagram tegangannya. Nah, untuk soal nomor 2 bagian A ini, saya sudah membuat sketsanya terlebih dahulu. Yang di sini adalah lapisan sand yang setebal 4 meter. Lalu lapisan kedua adalah lapisan compressible silty clay dengan ketebalan 8 meter. Kemudian hitung tegangan total, air pori, dan efektif pada titik dasar lapisan compressible silty clay atau A, titik A. Nah, titik A-nya ada di sini. Kemudian gambar diagram tegangannya. Pada tabel perhitungannya, di sini sudah pada dasarnya gamma water atau gamma W itu sebesar 1 mg per meter kubik. Kemudian untuk lapisan pertama, di sini kedalamannya adalah 4 meter. Dengan Z1 sama dengan 4. Kemudian tegangan totalnya, rumusnya adalah gamma saturated dikalikan dengan Z1. Maksud dari Z1 ini elevasi pada lapisan 1 atau lapisan pertama. Nah, gamma saturated-nya itu diketahui sebesar 2. Dari mana? Dari soalnya. Dari sini. Nah. Dua dikalikan dengan Z1. Z1-nya sebesar 4. Dihasilkan nilai sebesar 8 mg per meter kubik. Nah, untuk tegangan air porinya atau U sama dengan 0 kN per meter persegi. Kenapa 0? Ini dikarenakan tanah pada lapisan ini berada di atas MAT atau muka air tanah. Nah, berarti tanahnya ada di sini. Ini muka air tanah di sini, tanahnya di atas muka air tanah. Kemudian untuk tegangan efektifnya, rumusnya adalah tegangan total dikurang dengan tegangan air pori. Nah, di sini tegangan totalnya adalah 8 dan tegangan air porinya adalah 0. Maka hasilnya adalah 8 kN per meter kubik. Per meter persegi. Kemudian untuk lapisan kedua berada di kedalaman 12 meter. Kenapa 12? Karena 4 ditambah dengan 8 yaitu hasilnya 12. Dengan elevasi pada lapisan kedua sebesar 8 meter. Nah, ini. Nah, untuk tegangan totalnya, rumusnya adalah tegangan pada lapisan pertama ditambah gamma saturated, kemudian dikalikan dengan Z2 atau 8 ini. Maka dimasukkan data-datanya 8 plus 1,7. Nah, 1,7 ini dari sini. Dikalikan dengan 8. Hasilnya adalah 21,6 mg per meter kubik. Kemudian untuk tegangan air porinya adalah gamma water dikalikan dengan Z2. Nah, gamma water ini dari sini ya. Kemudian dikalikan dengan Z2 yaitu sebesar 8 dari sini.
maka dihasilkan nilai sebesar 8 kN per meter persegi. Lalu untuk tegangan efektifnya, rumusnya sama saja seperti tegangan efektif pada lapisan pertama. Tegangan total dikurang dengan tegangan air pori. Berarti 21,6 dikurang 8, yang ini. Hasilnya adalah 13,6 kN per meter persegi. Nah, kesimpulannya, karena titik A berada pada lapisan kedua dan berada di kedalaman 12 meter dari permukaan tanah, berarti dia di sini, maka didapatkan nilai tegangan total sebesar 21,6 mg per meter kubik. Tegangan air porinya sebesar 8 kN per meter persegi, dan tegangan efektifnya sebesar 13,6 kN per meter persegi. Kemudian untuk diagram tegangannya seperti berikut. Ya, untuk di sini adalah nilai kedalaman tanahnya. Lalu pada sumbu X ini adalah nilai tegangan tanahnya. Nah, tegangan total ini yang berwarna hitam, yaitu yang ini, ya, dan tegangan efektifnya yang biru, yaitu yang ini. Kemudian tegangan air porinya yang merah, yang ini. Nah, selanjutnya, pada soal nomor 2 bagian B, hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika terjadi kapilaritas setinggi 1 meter pada sen, dan gambarkan diagram tegangannya. Nah, untuk jawaban pada soal nomor 2 ini, pada soal nomor 2 bagian B ini, saya sudah membuat sketsanya terlebih dahulu, kira-kira seperti ini. Nah, tadi disebutkan bahwa terjadi kapilaritas setinggi 1 meter pada sen. Nah, berarti artinya tuh muka air tanahnya naik di atas permukaan sennya. Nah, hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika terjadi kapilaritas setinggi 1 meter pada sen dan gambar diagram tegangannya. Nah, pada tabel perhitungan sama gamma waternya diketahui yaitu sebesar 1 mg per meter kubik. Lalu untuk perhitungannya pada lapisan pertama dengan kedalaman 4 meter dengan Z1-nya yaitu sebesar 4 meter ya, yang ini. Kemudian untuk mencari tegangan totalnya, itu rumusnya adalah gamma saturated dikalikan dengan Z1. Z1 itu dari sini. Nah, gamma saturatednya itu dari soalnya yang ini, atau yang ini nih, dikalikan dengan Z1 sebesar 4. Maka dihasilkan nilai sebesar 8 mg per meter kubik. Nah, untuk tegangan air porinya, rumus yang digunakan adalah gamma water dikalikan dengan Z1 dikurang HW. Nah, HW itu dari mana? HW itu dari kenaikan muka air tanah ini, dari aksi kapilernya. Berarti gamma waternya adalah 1, yang ini. Z1-nya adalah 4, yang ini. Kemudian dikurang minus 1 dari sini. Kenapa minus? Karena dia berada di atas permukaan tanah. Kemudian hasilnya adalah 5 kN per meter persegi. Dan untuk tegangan efektifnya, rumusnya sama aja, yaitu tegangan total dikurang dengan tegangan air pori. Tegangan totalnya adalah 8, dikurang dengan 5, hasilnya adalah 3 kN per meter persegi. Kemudian pada lapisan kedua, pada kedalaman 12 meter dengan Z2 yaitu sebesar 8. Untuk mencari tegangan totalnya, rumusnya adalah tegangan pertama ditambah gamma saturated dikalikan dengan Z2. Tegangan pertamanya itu 8, ditambah dengan 1,7, dikalikan dengan 8. 8-nya dari sini.
maka dihasilkan nilai sebesar 21,6 mg per meter kubik. Untuk tegangan air pori pada lapisan kedua, rumusnya yang digunakan adalah gamma water dikalikan dengan Z1 ditambah Z2 dikurang HW. Z1-nya dari sini, Z2-nya dari sini, HW-nya adalah minus 1 dari sini. Kemudian dimasukkan data-datanya, 1 dikali dengan 4 ditambah 8 dikurang minus 1. Hasilnya adalah 13 kN per meter persegi. Kemudian untuk tegangan efektifnya, rumusnya adalah tegangan total dikurang tegangan air pori, yaitu 21,6 dikurang 13. Hasilnya adalah 8,6 kN per meter persegi. Kemudian kesimpulannya, karena titik A berada pada lapisan kedua dan berada di kedalaman 12 meter dari permukaan tanah, maka didapatkan nilai tegangan total yaitu sebesar 21,6 mg per meter kubik. Kemudian tegangan air porinya sebesar 13 kN per meter persegi dan tegangan efektifnya yaitu sebesar 8,6 kN persegi. Kemudian ini adalah diagram tegangannya. Untuk tegangan total ini yang warna hitam ini, kemudian tegangan air porinya yang warna merah, yang tengah ini, kemudian tegangan efektifnya adalah yang warna biru. Selanjutnya saya teruskan pada soal nomor 2 bagian C. Hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika muka air tanah naik sampai 1 meter pada sen, dan gambarkan diagram tegangannya. Nah, untuk jawabannya sudah saya buatkan sketsanya lagi. Karena dikatakan muka air tanah naik sampai 1 meter pada sen. Sebelumnya kan muka air tanahnya di sini. Di bawah lapisan kedua. Nah, dia naik 1 meter. Jadi di sini. Nah, ini muka air tanahnya. Kemudian untuk perhitungannya, gamma water sama dengan 1 mg per meter kubik. Nah, untuk lapisan pertama, dengan kedalaman 3 meter, dengan elevasinya sebesar 3 meter juga. Ini ya. Nih. Nah, untuk mencari tegangan totalnya, rumusnya adalah gamma saturated dikalikan dengan Z1. Z1 itu adalah elevasi pada lapisan pertama. Kemudian dimasukkan data-datanya, 2 dikali 3 itu sebesar 6 mg per meter kubik. Lalu untuk tegangan air porinya, pada lapisan pertama ini tegangan air porinya didapatkan nilai 0 kN per meter kubik. Per meter persegi. Kenapa 0? Ini dikarenakan tanah pada lapisan ini berada di atas muka air tanah. Nah, kemudian tegangan efektifnya, rumusnya adalah tegangan total dikurang dengan tegangan air pori. Berarti 6, ini 6 dikurang dengan 0. Hasilnya adalah 6 kN per meter persegi. Kemudian untuk lapisan kedua, pada kedalaman 4 meter dengan Z, yaitu sebesar 1 meter. Nah, kenapa 1 meter? Karena dia naik cuma 1 meter. Lalu untuk mencari tegangan totalnya, rumusnya adalah tegangan total pada lapisan pertama ditambah gamma saturated dikalikan dengan Z2. Nah, kemudian dimasukkan datanya, 6 ditambah 2 dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah 8 mg per meter kubik. Kemudian untuk tegangan air porinya, rumusnya adalah gamma water dikalikan dengan Z2. Gamma waternya 1 dari sini, Z2-nya 1 dari sini. Maka hasilnya adalah 1 kN per meter persegi. Dan untuk tegangan efektifnya, yaitu 8 dikurangi 1, hasilnya adalah 7 kN per meter persegi. Lalu lapisan ketiga dengan kedalaman 12 meter, dan Z-nya adalah 8 meter,
Untuk mencari tegangan totalnya, rumusnya adalah tegangan total pada lapisan kedua, berarti yang ini, ditambah dengan gamma saturated dikalikan dengan Z3. Nah, 8 ditambah 1,7 dikalikan 8. 8-nya dari sini. Hasilnya adalah 21,6 mg per meter kubik. Nah, untuk tegangan air porinya, rumus yang dipakai adalah gamma water dikalikan dengan Z2 ditambah Z3. Nah, 1 dikalikan dengan 1 plus 8. Hasilnya adalah 9 kN per meter kubik. Nah, untuk tegangan efektifnya, di sini hasilnya 21,6 dikurang dengan 9. Hasilnya adalah 12,6 kN per meter persegi. Kesimpulannya, karena titik A berada pada lapisan ketiga dan berada di kedalaman 12 meter dari permukaan tanah, maka didapatkan nilai tegangan total yaitu sebesar 21,6 mg per meter kubik. Lalu tegangan air porinya didapatkan sebesar 9 kN per meter persegi dan tegangan efektifnya didapatkan sebesar 12,6 kN per meter persegi. Lalu ini adalah diagram tegangan yang didapatkan dari hasil-hasil di atas. Untuk tegangan totalnya yang ini, dan tegangan efektifnya dari sini ke sini yang warna merah, tegangan air porinya dari sini ke sini. Kita lanjut ke soal nomor 2 bagian D. Berikan komentar mengenai kondisi-kondisi di atas terhadap tegangan yang terjadi. Berdasarkan hasil yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa tegangan total dari ketiga kondisi tersebut ialah sama, dan dapat diartikan jika tinggi atau dalamnya permukaan air tanah tidak berpengaruh dalam tegangan total tanah. Namun pada tegangan air pori dan tegangan efektif, kedalaman muka air tanah atau MAT dapat berpengaruh nilainya jika semakin dalam muka air tanah, maka akan semakin rendah tegangan pori yang diterima oleh air. Sebaliknya, jika semakin dalam muka air tanah, maka tegangan efektif yang diterima oleh partikel tanah akan semakin besar. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3 bagian A. Soal nomor 3 bagian A, dikatakan bahwa potongan bendungan ditunjukkan pada gambar di bawah. Berarti yang ini. Dengan koefisien permeabilitas tanah sebesar 3 kali 10 pangkat minus 7 meter per detik. Kemudian gambarkan jaringan aliran untuk rembesan di bawah suatu struktur seperti gambar berikut. Nah, untuk jawaban pada soal nomor 3 ini, yang bagian A-nya, sebelumnya saya sudah menggambarnya terlebih dahulu. Untuk jaringan alirannya, seperti gambar berikut. Nah, untuk flow net-nya, di sini saya gambar dengan tinta warna biru, yang ini, kemudian ini. Nah, untuk garis dengan tinta warna merah ini adalah garis ekuipotensialnya. Di sini ada garis A, garis B, garis C, D, E, F, G, H, dan I. Nah, diketahui K-nya atau koefisien permeabilitasnya sebesar 3 kali 10 pangkat minus 7 meter per detik. Nah, ini. Kemudian H-nya adalah 15 dikurang 1. Nah, 15-nya dari mana? 15-nya itu dari sini atau dari sini dikurangi dengan ini, 1 meter. Jadi hasilnya adalah 14,00 meter. Nah, untuk NF-nya itu dari sini, ini 1, 2, dan 3. Berarti ada 3, NF-nya itu 3, dan ND-nya ada 10, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ND-nya ada 10.
Kemudian di sini diperintahkan untuk menggambar jaringan aliran, lalu menghitung besar-besarnya. Di sini rumus yang dipakai adalah Q sama dengan K dikalikan dengan H, dikalikan lagi dengan NF per ND. Nah, K-nya adalah dari sini 3 dikali 10 pangkat minus 7. Kemudian dikalikan dengan H-nya ini 14, dikalikan dengan NF, 3, dibagi dengan ND, 10. Nah ini, hasilnya adalah 12,6 kali 10 pangkat minus 7. Lalu untuk gambar diagram gaya angkatnya, nah, pertama kita menghitung gaya angkatnya terlebih dahulu. Rumus yang dipakai adalah delta H sama dengan H per ND, lalu gamma atau U atau HP dikali gamma water. Nah, untuk HA-nya ini, tinggi garis A-nya, seterusnya sampai dengan tinggi garis I, ekipotensial I-nya, yaitu sama sebesar 3,00 meter. Nah, kenapa 3,00 meter? Karena saya menggambarnya di sini. Jadi, semuanya sama, rata. Jarak dari sini ke sini adalah 3. Nah, untuk gamma waternya adalah 1 ton per meter kubik. Kemudian kita menghitung delta H-nya terlebih dahulu. Rumusnya H per ND. H-nya adalah 14, dari sini, ND-nya adalah 10 dari sini. Maka hasilnya adalah 1,4 meter. Nah, untuk titik A ini, atau garis ekipotensial A-nya di sini nih. Rumusnya adalah 14 ditambah, nah 14 ini dari H-nya ya, berarti rumusnya adalah H plus HA dikurang 1 dikali 1,4, nah 1,4 ini dari sini, kemudian dikalikan 1. Nah ini kenapa 1? Karena dia adalah garis pertama, garis ekipotensial pertama. Setelah dihitung, hasilnya adalah 15,6 ton per meter persegi. Nah, untuk titik B-nya, rumusnya sama, yang membedakan hanya ininya 2, karena titik B adalah garis kedua ekipotensialnya. Kemudian seterusnya, sampai titik I ini, yaitu 9. Nah, pada titik B ini, setelah dihitung, hasilnya adalah 14,2 ton per meter persegi. Kemudian titik C, hasilnya adalah 12,8 ton per meter persegi. Lalu titik D, hasilnya adalah 11,4 ton per meter persegi. Kemudian titik E, hasilnya adalah 10 ton per meter persegi. Lalu titik F, hasilnya adalah 8,6 ton per meter persegi. Titik G, hasilnya adalah 7,2 ton per meter persegi. Titik H adalah 5,8 ton per meter persegi. Kemudian titik I, hasilnya adalah 4,4 ton per meter persegi. Nah, jadi semakin banyak, dia semakin menurun nilai ininya. Kemudian untuk kita melanjutkan ke gaya angkatnya. Nah, jika diilustrasikan, dia membentuk trapesium seperti ini. Ini untuk garis A, B, C, D, E, F, G, H, I. Rumusnya itu luas trapesium, yaitu 1/2 dikalikan gamma UA, itu hasilnya yang ini, 15,6, kurang gamma UI. Hasilnya ini, 4,4. Berarti 15,6 ditambah 4,4.
Ini ditambah ya sebelumnya. Kemudian dikali 33. 33 ini dari mana? Dia dari lebar bidangnya, bidang strukturnya. Kemudian dihitung 15,6 ditambah 4,4 hasilnya adalah 20. Nah, tinggal dicoret aja. Hasilnya adalah 10 kali 33. Kemudian dihitung lagi, hasilnya adalah 330 ton per meter persegi. Sekian presentasi dari jawaban soal UAS pada mata kuliah Mekanika Tanah 1 ini. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.